Tuhan, karuniailah kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu melalui pemberitaan firman ini. Amin. Nats firman Tuhan tertulis dalam Matius 5 ayat 1-12 dengan tema Hidup Berbahagia dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kapan terakhir kali kita membaca atau mendengar slogan "Jangan lupa bahagia"? Mengapa kebahagiaan begitu penting? Dan apa pentingnya menjadi bahagia? Apakah menjadi bahagia suatu kewajiban? Atau apakah sesuatu yang harus kita kejar? Sesuatu yang kita capai dan raih dengan usaha kita sendiri? Jika kebahagiaan kita pahami sebagai sesuatu yang harus diraih, maka hidup akan berubah menjadi perlombaan tanpa akhir. Kita berlomba mengejar bahagia, dan ketika kita gagal meraih kebahagiaan, kita akan merasa hidup menjadi sia-sia. Orang mulai merasa tidak berguna, akan kehilangan makna hidup, bahkan jatuh ke dalam keputusasaan yang gelap. Dalam cara pandang seperti ini, kebahagiaan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi pencapaian hidup, dan seberapa besar kepuasan, keinginan, atau nafsu. Masalahnya, keinginan manusia tidak pernah selesai. Maka ketika harta tidak lagi memuaskan, orang akan mencari lebih banyak lagi, hingga akhirnya lelah, kosong, dan putus asa. Inilah kebahagiaan yang bersifat hedonistik, kebahagiaan yang bergantung pada apa yang kita miliki dan apa yang kita nikmati. Namun, hari ini kita melihat bahwa dalam Alkitab dan khususnya ajaran Yesus memperkenalkan makna kebahagiaan yang berbeda dengan hedonistik. Kebahagiaan bukan sesuatu yang dipaksakan untuk diraih, melainkan buah atau akibat dari adanya kesadaran akan siapa kita di hadapan Allah dan apa makna hidup kita. Dalam pemahaman ini, hidup tidak dijalani dengan kepura-puraan. Kita menerima hidup apa adanya dengan segala keterbatasannya. Kita bisa jatuh, tetapi kita berusaha bangkit. Kita bisa gagal, tetapi kita mampu memperbaiki kesalahan dan bangkit kembali. Maka dalam usaha demikian akan membuahkan kebahagiaan. Hidup tidak lagi diukur dari hasil semata, melainkan dari kesetiaan dalam menjalani proses, berjuang dengan sungguh, menyelesaikan masalah, dan melewati pergumulan dengan iman. Inilah makna kebahagiaan yang disebut sebagai eudaimonia, bukan kesenangan sesaat, melainkan daya tahan untuk terus melakukan kebaikan yang benar di hadapan Allah. Dengan pemahaman inilah kita dapat mengerti ucapan berbahagia dalam Matius 5 ayat 1-12. Injil mencatat bahwa Yesus naik ke atas bukit. Dalam pemahaman orang Yahudi, bukit adalah tempat perjumpaan manusia dengan Allah, sebagai tempat pewahyuan dan juga menaruh pengharapan. Di atas bukit itu, Yesus melihat orang banyak datang kepadanya. Ini bukan sekedar melihat dengan mata, tetapi Yesus melihat dengan hati yang penuh empati.
Orang-orang yang datang kepada Yesus bukanlah orang yang hidupnya baik-baik saja, bukanlah hidupnya sudah beres. Mereka datang membawa persoalan akibat penindasan politik kekuasaan Roma masa itu. Mereka mengalami pajak yang mencekik, mereka mengalami penganiayaan, penderitaan sosial, dan juga mereka mengalami kekeringan rohani akibat praktek keagamaan yang kehilangan kasih dari para guru-guru Yahudi. Mereka tidak datang untuk mencari kesenangan, tetapi mereka datang karena haus secara rohani. Mereka ingin menemukan makna hidup dan menjadi kekuatan dan meneguhkan dalam menghadapi realitas hidup yang dijalani. Dan kepada orang-orang seperti itulah Yesus menyampaikan ucapan berbahagia. Berbahagialah orang, berbahagialah orang. Berbahagia sebagai makarios, yaitu yang diberkati. Ucapan berbahagia ini bukan menjanjikan hidup tanpa masalah, melainkan kekuatan untuk bertahan dan hidup benar di tengah penderitaan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kemiskinan rohani bukanlah sebuah kelemahan, melainkan pengakuan bahwa manusia membutuhkan, bahwa manusia bergantung penuh kepada kasih Tuhan. Mereka tidak bersandar pada harta atau pencapaian, tetapi pada kasih karunia dari Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Mereka berduka cita bukan karena kelemahan iman, melainkan karena mereka peka terhadap kejahatan yang terjadi. Mereka peka terhadap ketidakadilan, adanya korupsi, dan penderitaan yang merusak kehidupan bersama. Duka cita seperti ini justru menumbuhkan kerinduan akan kebenaran dan kekuatan dari Tuhan. Yesus juga meneguhkan mereka yang tulus dan suci hatinya, bahwa dalam ketulusan menjalani hidup dan pekerjaan, mereka dapat melihat dan merasakan penyertaan Tuhan hadir secara nyata. Allah tidak jauh dari kehidupan sehari-hari orang yang hidup dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Dan akhirnya Yesus juga berkata bahwa mereka yang dianiaya karena mengikut Kristus adalah orang-orang yang berbahagia. Mengikut Kristus memang tidak menjanjikan hidup tanpa derita. Namun, penderitaan karena mengikut Kristus bukan lagi dianggap sebagai kutuk, melainkan sebagai sebuah kehormatan, menjadi tanda bahwa kita hidup dalam nilai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan berbahagia ini juga ditujukan kepada kita hari ini, yang hidup di dunia dengan penuh luka, penuh persoalan, tekanan, dan juga penuh pergumulan. Karena itu, janganlah kita menempatkan kebahagiaan kita pada harta, pada seberapa banyak harta yang kita miliki, pada seberapa tinggi atau berkuasanya jabatan yang ada pada kita. Atau jangan menempatkan kebahagiaan kepada keberhasilan semata. Semua itu tidak salah, tetapi itu tidak dapat menjamin, tidak sanggup memberi makna yang sejati sebagai manusia yang berbahagia. Maka datanglah kepada Tuhan dengan segala pergumulan hidup. Bawalah pergumulan, bawalah persoalan di dalam ketulusan hati, di dalam kehausan rohani,
dan juga di dalam kerinduan untuk bergantung penuh pada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan bukan dengan kepura-puraan, melainkan dengan kesucian dan ketulusan hati. Bawalah masalahmu, lukamu, dan kelelahan kita ke hadapannya melalui ibadah dan penyembahan kita. Sebab di sanalah kita diteguhkan sebagai orang-orang yang berbahagia, bukan karena hidup itu mudah, tetapi karena kita menerima kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mampu bertahan, kita mampu menjalani hidup, bahkan mampu menaklukkan melewati persoalan-persoalan hidup itu sendiri. Dan dengan ketekunan itu, kita dapat pulang dalam persekutuan kita ini, lalu terus bertahan menjadi orang yang setia, menjadi orang yang merindukan Tuhan, menjadi orang yang hidup dalam ketulusan hati, kesucian hati, keikhlasan hati dalam bekerja, mengurus diri sendiri, mengurus keluarga, dan juga mengurus kebersamaan komunitas. Orang-orang yang datang dan pulang akan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan penuh pada panggilan hidup kita. Maka disitulah kita menemukan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita orang-orang yang hidup dan yang melihat serta berjalan bersama Allah di dalam nilai kerajaan menuju kerajaan yang disediakan bagi orang yang percaya. Amin.